Firman yang hari ini kita akan belajar sama-sama adalah salah satu firman yang menurut saya paling sulit untuk dilakukan. Tim Keller menyebutnya ini the hardest saying of Jesus. Jadi ada perkataan-perkataan perintah-perintah Yesus yang sulit untuk dilakukan. Ini salah satunya, ya. Tapi sebenarnya jawabannya udah ada. Oke, waktu kita worship tadi, kita udah nyanyiin terus. Oke, your love is powerful, itu jawabannya. Oke, because the power of His love will enables us untuk love other people. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang extra mile living. Saya harus hati-hati ngomongnya extra mile. Gitu ya. Tadi ada yang bercandain saya soalnya. Anyway, nggak penting. Yuk kita sama-sama baca. Ya. Ini kecepatan sini. Oke. Yuk kita baca ya. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan kamu, karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Mudah melakukan ini kan? No. Impresi saya pertama waktu baca ini juga, wah Lord, kalau orangnya abusive gimana? Tukang mukulin. Masa harus terus-terusan dipukulin? Terus kalau orangnya tukang tipu gimana? Nipu-nipu terus bawa lari uang. Wah, gak mungkin kayak gitu. Terus gimana kalau orangnya manipulatif, controlling? Masa kita harus terusan dikontrol? That's my first impression waktu baca ini. Enggak deh, kayaknya this is not justice. Ini bukan keadilan. Oke, bukan cuman gitu. Kalaupun ini keadilan, saya lagi mikir ini, oke, kalau mungkin keadaan kita hari ini lagi semangat ya, rajin baca Alkitab, pelayanan ke gereja, mungkin ini kedengarannya agak lebih mudah. Ya. Tapi kalau misalnya hari ini saya masih dalam keadaan sakit, lemah, baru ngalamin hal yang gak enak, mungkin saya baru kena musibah gitu. Ini gimana caranya mau ngejalanin ini semua? Makanya ini disebut salah satu yang sulit karena bukan masalah sulitnya saja tapi juga gak mudah dimengerti. Jadi poin pertama yang kita mau belajar saat ini mengerti dulu arti dari firman ini tuh apa. Oke, yang pasti firman ini bukan ngomongin tentang lupakan keadilan, bukan. Karena Tuhan selalu membela keadilan. Tuhan selalu memperhatikan keadilan. Oke, jadi firman ini gak ngomong bahwa izinkan kamu diinjak-injak, dibully. Jadi kalaupun ada yang mau ngerampok, biarin buka aja pintunya, biar orang masuk ambil semua barang-barang kamu. No, ini bukan ngomongin tentang itu. Sama sekali bukan. Oke, jadi ini ngomongin tentang apa? Jadi ini saya akan jelasin dulu. Kalau kita baca di Alkitab ya, di Yohanes 18, 22-23 itu ada kisah di mana waktu Tuhan Yesus disidang sebelum disalibkan. Dan di situ Tuhan Yesus ditampar. Oke. Kalau kita baca, di situ Tuhan Yesus protes, bukan memberikan pipi kirinya, bukan. Tuhan Yesus protes. Tuhan Yesus ngomong gini, kalau aku salah, kasih tahu salahnya apa. Kalau nggak salah, kenapa saya harus ditampar? Lihat deh. Tuhan Yesus pun tahu bahwa kalau ada keadilan yang tidak dijalankan, dia protes. Paulus juga sama, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16, kita kan dengar cerita bagaimana Paulus, Silas disiksa, ya kan, waktu malam hari, terus mereka menyembah Tuhan, terus terjadi gempa, terus pintu penjara terbuka, masih ingat itu semua ya, terus kepala penjara dan keluarganya bertobat. Nah, besoknya
pejabat-pejabat kota itu mau melepaskan Paulus dan Silas. Mau dibebasin. Jadi kepala penjaranya bilang, kamu boleh pulang. Pulang Gih, pulang. Kamu boleh keluar, kamu boleh keluar. Tahu gak apa yang dilakukan sama si Paulus? Paulus nolak. Baca deh. Paulus nolak. Paulus ngomong gini, udah disiksa, didera, tanpa diadili. Terus kamu sekarang mau saya keluar diam-diam. Kamu tahu gak saya ini warga negara Romawi? No, saya gak akan keluar. Baca ceritanya. Protes dia. Jadi pejabat-pejabat kota begitu dengar bahwa dia adalah warga negara Romawi tambah ketakutan. Jadi akhirnya mereka datang dulu dan minta maaf dan benar-benar begging. Please get out, tinggalin kota ini please. Akhirnya mereka setuju, mereka pergi pulang ke rumah Lydia. Itu ceritanya seperti itu ya. Lihat deh. Kalau kita belajar dari Alkitab, prinsipnya keadilan tetap keadilan. Enggak ngomong bahwa ini kita lupakan keadilan, no. Jadi itu bukan tentang hal itu ya. Jadi ini ngomongin tentang apa? Oke. Nah, karena ini bukan bahasan yang mudah, jadi saya nyontek, saya belajar dari Tim Keller. Kalau teman-teman ada yang mau dengerin di internet, oke, masukin aja Tim Keller, Loving Your Enemies, oke? Karena banyak dari apa yang saya bagikan hari ini saya dapat dari situ, Loving Your Enemies. Nah, Tim Keller ngeceritain gini, bahwa ayat ini adalah perpanjangan dari ayat di Mika 6. Oke, dikatakan begini, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik? Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Apa tuh? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu. Dalam bahasa Inggrisnya, do justly, love kindness and mercy, and humble yourself, and walk humbly with God. 3 poin ini. Do justice, itu ngomongin tentang apa yang kita lakukan di luar. And then love kindness and mercy, itu apa yang ada dalam hati kita, internal, inner. Dan yang ketiga adalah relationship sama Tuhan. Itu ngomongin ini Mika. Oke, jadi do justice-nya itu gak akan hilang. Do justice. Oke, keadilan tetap harus dilaksanakan. Nah, do justice on the outside. Oke, kita gak takut untuk membela kebenaran. Kalau salah ya salah, benar ya benar, kita gak takut. Oke, tapi di dalam hati ada pengampunan, ada penerimaan. Jangan terbalik. Kadang-kadang kalau kita terbalik kan, di luarnya tenang. Dalamnya do justice. Dalam kita gak bisa ini, gak bisa gitu. Tapi di luar kelihatannya kayak biasa. Jadi kita tuh ngomongin apa ini semua. Nah, menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, kalau kita, saya gak terlalu tahu bela diri ya, tapi kalau misalnya kita belajar bela diri ya, setahu saya kalau kita mau bikin KO orang, mau menyakiti orang, oke, gak akan dikasih tahu arah itunya, pipinya, pukul pipinya gitu. Biasanya enggak. Biasa akan ngomong rahangnya, hidungnya, ulu hatinya, apapun itu yang bikin orang KO. Jadi pipi itu bukan sesuatu untuk menyakiti secara fisiknya, oke. Pipi itu lebih ke arah insult, penghinaan. Itu yang kena di sini. Sakitnya tuh di sini. Di dalam. Oke, waktu kita dihina. Oke, jadi insult yang masuk. Jadi waktu ada seseorang yang insult, what are you gonna do? Oke, jadi kita ngerti. Nah, biasanya respon manusia ada 2. Oke, pasif, ya udahlah gak apa-apa jangan diributin. Udah terima aja, gitu. Ya, itu artinya memberi pipi kanan terus menerus, sok lagi, ya pipi kanan, ya kanan lagi, boleh, sok kanan lagi, tampar terus pipi kanan, mendiamkan, oke? Atau yang paling natural adalah waktu kita nggak suka ditampar kita bales, menampar balik, lebih sakit kalau bisa, jujur aja lah, hati kita naturali begitulah. Saya sama tetangga saya dulu waktu saya masih kecil, ya kan, main sama adiknya tetangga saya, dia nangis gara-gara kena saya apa gitu.
Kita suka main pedang-pedangan dulu. Kita main pedang-pedangan, dia nangis jadi saya kena tampar. Nggak kepikir sama saya untuk kasih pipi yang satunya, enggak. It's not natural, not at all. Yang ada takut, malu, kesel dan sebagainya. Nah, solusi yang dari Tuhan apa? Bukan pasif, tapi juga bukan membalas dendam. Dikasih tahu, kasih pipi kiri. Artinya apa? Kasih kesempatan yang baru untuk relationship yang baru tapi dengan boundaries, dengan batasan yang sehat. Artinya, oke, saya nggak suka sama apa yang kamu lakukan menyakiti saya, tetapi saya tetap mau kasih kamu kesempatan, new opportunity, only if you want to change. Hanya kalau kamu mau berubah. Hanya kalau kamu mau nggak melakukan itu lagi. I give you another chance. Itu artinya begitu. Karena dari dalam hatinya ada inner peace, tapi di luarnya kita tetap mengedepankan keadilan. Ini yang Tuhan mau kita belajar, ya. Jadi memberikan pipi kiri, memberikan kesempatan baru dalam sebuah relationship dengan boundaries yang sehat. Boundaries diperlukan karena manusia terbatas. Kita tahun lalu, udah banyak bahas tentang boundaries, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Boundaries itu sesuatu yang Tuhan pengen kita miliki. Jadi jangan sampai kita itu do extra miles, melayani orang, segala sesuatu berkorban, tapi kita gak punya boundaries. Dan kita akan terluka. Nanti kalau udah terluka nyalainnya siapa? Tuhan gak bela saya. Saya udah melakukan ini semua, tapi saya harus menderita. Tuhan gak mau itu. Kita belajar untuk say no waktu prioritas kita berbeda dengan apa yang mungkin orang minta kita lakukan. Kan akan selalu ada orang minta tolong dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu minta untuk ngomong no karena kita punya prioritas. Mungkin prioritas kita waktu dengan keluarga, prioritas kita untuk belajar, prioritas kita mungkin untuk melayani orang-orang terdekat kita. Apapun prioritas kita, ada waktunya kita harus say no untuk hal-hal tertentu. Karena apa? Karena terbatas. Tuhan Yesus di Alkitab itu enggak 24 jam melayani orang-orang. Sekalipun yang ngantri enggak pernah berhenti. Ada waktunya Tuhan Yesus tidur. Yes, lihat deh, ada kesempatan tidur, dia tidur. Di tengah badai pun tidur. Ada waktunya dia mengasingkan diri hanya untuk dengan murid-muridnya, inner circle-nya. Ada waktunya dia pagi-pagi berdoa seorang diri saja. Punya prioritas, punya batasan. Because we are different. Kadang-kadang ada orang ngomong, kok bisa ini enggak, bisa itu enggak. Aduh gak bisa saya bilang. Terus ada yang ngomong, sibuk ya kok. Bukan masalah sibuk, I am limited. Saya terbatas. Kalau saya nggak terbatas, waktu saya misalnya sehari mungkin bukan 24 jam dan energi saya, emosi saya juga banyak, apapun oke sebenarnya. Bukan masalah sibuk atau enggak, it's limited. Saya tanya coba, hari ini yang punya ATM, terus udah gitu ATM-nya dipakein PIN kan? Itu namanya boundaries. Why? Karena kita takut ada orang yang mempergunakannya, kepengen akses dari kita tapi tidak bertanggung jawab atas hidup kita. That's what it means by boundaries. Untuk limiting people yang kepengen akses, tapi gak mau kasih responsibility. Jadi kalau misalnya ATM saya itu dana di dalamnya gak terbatas, saya gak akan peduli, saya akan kasih semua orang nih. Pakai, ini pinnya pakai. See the thing is karena dana saya terbatas, saya harus batasi supaya jangan ada orang sembarangan pakai. Remember, jadi boundaries adalah sesuatu yang kita penting, ya. Jadi jangan membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran jalan hanya gara-gara kita ngerasa kita anak Tuhan harus melakukan. No. Hati kita full of love, mercy, kindness, and yet keadilan tetap harus jalankan, oke? Nah, poin yang kedua adalah yang ini, ngomongin tentang extra mile. Extra mile itu artinya gimana sih? Nah, di zaman Tuhan Yesus itu, tentara Romawi itu mempunyai satu peraturan untuk orang-orang Yahudi. Jadi kalau tentara Romawi misalnya bilang,
Kamu harus bawain baggage-nya saya, barang-barang saya, oke, senjata saya, apapun, box atau apapun, kamu harus bawain sejauh 1 mile. Itu peraturannya begitu dan harus dijalankan. Makanya disebut memaksa kamu. Memang harus, jadi ada aturannya. Jadi kalau misalnya kita baru pulang kerja gitu ya, terus aduh udah pengen pulang, pengen makan, lapar gitu ya, aduh pengen nonton Netflix atau apa gitu ya sambil makan, terus tahu-tahu ada prajurit Romawi ngomong, sini bawain barang ini. Itu harus, karena aturannya begitu. Jadi mau gak mau dia harus meninggalkan semua itu dan bawain 1 mile. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan adalah, kalau ada yang ngelakuin gitu ke kamu jangan cuma jalan 1 mile, jalan 2 mile. Kok aneh? The thing is, ini tuh gak ngomongin transaksi lagi. Ini tuh ngomongin pilihan untuk mengasihi. Makanya firman Tuhan tadi dibuka dengan mata ganti mata. Karena itu adalah transaksional. Gue lakuin ini, lu kasih ini. Gue lakuin ini, lu kasih ini. Transaksional. Tuhan Yesus ngomong, you know what? Make a choice that you want to bless. Putusin, kamu mau jadi berkat. Jadi di luar dari 1 mile, kamu lakukan dengan sukacita untuk memberkati orang lain. Wow. Gampang gak? Enggak. Hampir mustahil. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang kita udah terima dulu, kita gak akan bisa ngelakuin ini. Kita harus terima dulu kebaikan dan kasih Tuhan, pengampunan, keselamatan secara cuma-cuma. Soalnya kalau hubungan kita sama Tuhan transaksional, oke, bukan karena pemberian, kita hubungannya akan seperti bos dan anak buah terus. Tapi apa yang Tuhan ajarkan adalah do something more. Dari cuman sekedar tugas, tanggung jawab, keharusan. Do something because it's your choice to love. To bless others. Ini perintah yang baru. Kenapa disebutnya perintah yang baru? Zaman Taurat dulu nggak ada. Zaman sekarang it's about the gospel. Keselamatan, pemberian yang dari Tuhan. Oke? Secara umum, extra mile itu berarti melakukan lebih dari ekspektasi. Kita tahu kalau di dalam kerjaan kita cuma do the extra mile gitu. Kita tahu dapatnya tuh dari sini. Nah, dalam konteks ayat ini, go the extra mile berarti melakukan sesuatu sebagai pilihan untuk memberkati orang lain. Bukan karena transaksi ataupun karena keharusan, tetapi karena kasih. Inner peace, inner love dari dalam. Remember? Jadi love kindness, do justice, walk humbly with God. Ini ngomongin tentang relationship sama Tuhan. Coba pikirin, apa yang biasanya kita lakukan dalam keseharian kita yang sebenarnya semuanya first mile. Semuanya sebenarnya first mile, bukan extra mile. Kadang-kadang saya pikir, saya pulang dari kerja gitu ya, capek. Kan untuk saya harus cari penghasilan, cari uang, kerja pulang capek. Pulang-pulang saya pengen dilayani sama istri, makanan udah siap dan semua. Salah enggak salah. But am I doing extra mile? No. It's my first mile. Apa yang memang saya harusnya lakukan. It's something that I need to do. I have to do. Ada transaksi. Tapi kalau saya pulang dalam keadaan capek dan saya mungkin pertama-tama senyum dulu, ramah dulu. Now that becomes extra mile. Kita ke restoran, yang penting kan makan, bayar, selesai. Ya itu transaksi. How about being nice? Ramah kepada orang yang melayani. Gak harus kan, gak harus. But that's extra mile. Okay, now extra mile. Untuk orang-orang yang melayani, orang-orang yang baik, mudah. Ini yang Tuhan ngomong tuh bukan orang-orang yang mudah itu. Gitu. What to do? Oke, kita ambil contoh dalam keseharian kita ya. Ada 4 tipe orang dalam relationship. Oke. Ada orang yang disebutnya adder. Add ya, itu artinya orang-orang yang menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Oke.
Orang-orang ini melakukannya dengan sengaja. Untuk orang-orang ini kita nikmati mereka, keberadaan mereka. Oke, jadi gini, kalau misalnya saya lagi lemes, saya lagi lesu, saya lagi nggak ada energi, lagi pesimis, khawatiran, ketemu dia tuh, kok saya jadi semangat ya, jadi antusias, jadi optimis. Nah ini orang-orang yang menambahkan sesuatu, mungkin dengan cara bicara dia yang encouraging, mungkin cara dia yang memberi semangat, yang positif gitu. Saya kebawa, oke. Nah ini orang-orang ini adalah orang-orang yang menambahkan sesuatu. Enggak susah untuk kita melakukan ini extra mile kepada orang-orang ini. Karena kita harus menghargai mereka. Orang yang kedua adalah subtractor. Subtractor adalah orang-orang yang mengurangi. Masalahnya mereka tuh enggak sadar mereka mengurangi. Oke, artinya gini, saya yang tadinya semangat, yang optimis, ketemu dia tiba-tiba jadi males, jadi pesimis, jadi kekhawatiran, jadi banyak pertanyaan dan gosip sana gosip sini. Tiba-tiba kok apa yang saya punya jadi hilang karena dikurangi sama orang ini. Masalahnya mereka tuh nggak sadar mereka melakukan itu. Untuk orang-orang seperti ini apa yang kita lakukan biasanya? Kita toleransi, udahlah dia memang begitu orangnya. Toleransi, oke? Nah untuk orang ini kita belajar, udah deh toleransi. Nah mereka nggak sadar. Saya akan kasih tahu, kita sebagai manusia, kalau nggak mikir apapun, bangun tidur, kita defaultnya adalah subtractor. Masa sih? Oh buktiin sendiri. Saya juga buktiin sendiri. Kalau saya nggak bangun pagi dan nggak dengan sengaja mikir, I want to do something good, I want to bless others. Yang saya mau semuanya nuntut, pengennya ini, pengennya itu. Makanya hari-hari kita perlu dengan ucapan terima kasih segala macam karena itu memperhatikan hati kita, innernya. Oke, nah yang ketiga adalah multiplier. Nah ini paling keren dari semua. Karena apa? Mereka melipat gandakan apa yang ada dalam diri kita, orang-orang ini. Dan mereka lakukan bukan cuma dengan sengaja, mereka lakukan dengan terencana. Ada plannya. Jadi ketemu dengan kita, dipikirin, kita dimentor, diajarin, dikasih tugas. Dan wah pokoknya benar-benar dipikirin. Ditanyain kamu apa kabar dan sebagainya. Dan kita hormati orang-orang ini. Hari ini kalau misalnya kita ikut home, oke, give appreciation untuk home leaders dan timnya. Karena nggak mudah untuk melakukan itu. Setiap orang punya masalah. Tapi mereka tetap mau memperhatikan, membuat perencanaan untuk melakukan dan menjadi berkat. Oke? Because they're doing the extra mile. Dan yang terakhir adalah yang paling mengerikan. Divider. Divider itu menyusutkan. Bukan cuma mengurangi. Kita tadinya punya satu tinggal setengah. Oke? Masalah terbesarnya mereka tuh sengaja lagi. Kalau yang mengurangi itu nggak sengaja, nggak sadar. Kalau ini tuh sengaja. Dan orang-orang seperti ini biasanya kita hindari. Dan memang seharusnya hindari. Kalau enggak kita akan kena racun-racun mereka dan kita akan terluka dan semua. Nah, bagaimana kalau kita harus berhadapan sama mereka dan kita dalam keadaan yang enggak punya inner hati, kasih, belum siap. Bisa enggak kita ngelakuin? No, we cannot. Hanya kasih Tuhan yang bisa memampukan kita. Kita itu enggak diciptakan untuk apa ya? Menciptakan cahaya. Kita itu hanya bisa memantulkan cahaya. Apa yang kita terima, kita salurkan kembali. That's why we need to keep receiving. Setiap hari kita perlu menerima kasihnya yang baru setiap pagi. Kita terima dulu supaya kita punya bahan untuk kita salurkan. Kalau kita kosong ya kita akan bergumul. Segimanapun kita lakukan kita akan kesulitan. Oke, nah sebelum kita move dari sini saya mau nanya. Kita semua pikirin. Kita itu hari ini titik yang mana? Karena secara default kita subtractor. Kalau kita mau lakukan dengan sengaja kita akan menjadi adder atau multiplier. Do the extra mile. Ini salah satu contoh yang saya sering kali bawa. Kasih ingetin ke teman-teman adalah lakukan ini, 30 second rules. Oke, dalam 30 detik pertama katakan hal yang positif, hal yang memberi semangat. Oke, jadi waktu kita ketemu nih gitu, udah langsung ngomong, wah
Lu keren nih bajunya, rambutnya keren nih gitu ya. Wah lu rapi banget hari ini, katakan 30 detik pertama. Ini bukan ngomongin bahwa lu kayak manis mulut atau no. Yang terpenting dari sini bukan perkataannya, hatinya udah siap dulu. Jadi 30 detik sebelum waktu kita ngomong tuh udah pikirannya bukan tentang kita. It's not about me. It's about the person yang kita mau ketemuin. Coba latih deh, kita pas pulang ke rumah 30 detik pertama mau ngomong apa. Gitu. Ya, itu persiapan hati. Enggak gampang, tapi itu persiapan hati. Gitu. Jadi saya senang tadi ketemu salah satu asyir gitu. Kok gimana katanya, nyanyi enggak katanya ya. Tadi ada yang ngomong ke saya, aduh hati saya berbunga-bunga. Karena waktu itu Koko nyanyi suaranya bagus. Katanya wah hati saya berbunga. Enak kan 30 detik pertama udah dikasih kayak gitu. Kalau saya sih terima aja. Oh I need that, thank you, I need that. It restore my soul. Okay? Now, jadi the power behind the extra mile living is the gospel. Maksudnya gimana sih the gospel? Okay? Tuhan mati di kayu salib menanggung semua dosa manusia. Okay? Jadi gini, kita adalah orang-orang yang berdosa. Apapun yang kita lakukan, oke, kebaikan kita sebanyak apapun, oke, enggak akan pernah cukup untuk menutupi, menebus dosa-dosa kita sendiri. Kebaikan kita enggak akan pernah cukup. Artinya apa? Enggak ada kesempatan kita untuk masuk ke sorga. That's the truth. Itu faktanya begitu. Kok gitu sih ngomongnya? Jadi depres nih. Itu namanya kabar buruk. Kalau kita nggak tahu namanya kabar buruk, kita nggak bisa menghargai kabar baik. Kabar buruk kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kabar baik apa? Yesus datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, menanggung semua dosa kita, membayar upah dosa kita, sehingga kita kalau kita mau percaya padanya, kita memperoleh keselamatan. Itu kabar baik. Kabar baik is a gift. Kabar baik adalah pemberian. That's the power of the gospel. Bukan transaksi. It's a gift. It's a gift that keeps on giving. Karena dari dalam hati kita akan tercurah mata air. Yang terus menerus, yang gak akan pernah habis. Nah, apa bedanya antara transaksi sama gift? Kalau saya misalnya bilang ini ke Jeffrey, Jeff, gue kasih ini ke lo ya Jeff, gitu. Terus Jeffrey bilang, oke Bud, thank you. Terus Jeffrey ngomong gini, tapi Bud, gue bayar ya. Gak enak gue kalau terima-terima. Gitu. Dia bayar ke saya. Apa yang tadinya gift, begitu dia bayar, udah bukan gift. Itu namanya transaksi. Betapa banyak dari diri kita yang ngomong mau menerima kebaikan Tuhan, tapi setiap hari mikirin gimana bayarnya ke Tuhan. Gift hanya bisa diterima atau ditolak. Waktu kita bayar, bukan gift namanya, transaksi. Kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan tawarkan untuk kita saat ini. Itu bukan untuk transaksi. Tuhan gak mau kita bayar apapun karena udah lunas di kayu salib. Tuhan cuma mau terima. Receive. Terima. Terima. Kasih dan kebaikannya. Terima. Just accept. Just accept. Kalau kita gak menerima sebagai gift, hubungan kita akan terus-menerus transaksional sama Tuhan. Waktu doa dijawab, Tuhan baik, good deal, good deal. Doa gak dijawab, bad deal, rugi gue, ngapain ikut Tuhan, ngapain gue melayani. Karena kita pikir semua harus kita bayar. Untuk gue disayang Tuhan, gue harus baca Alkitab lebih sering. Enggak, kamu udah disayang Tuhan. Saya langsung ke dua yang terakhir ya. Ini. Oke. Grace
Gospel itu ada grace, ada truth dalamnya, oke? Grace, being loved. Artinya kita itu udah sosok yang disayang. We are loved. We are loved. Karena kita disayang, kita do good work. Karena kita disayang, kita melakukan yang baik. Bukan sebaliknya kita melakukan yang baik supaya disayang. No, grace itu ngomong it's a gift. Receive, accept. Hari ini kalau kita pulang, make sure we receive. Tuhan, saya mau percaya bahwa Engkau mati di kayu salib buat saya dan saya terima kabar itu. Namanya kabar, udah selesai. Hari itu kita percaya, hari itu juga kita dipulihkan hubungannya sama Tuhan. Nama kita tertulis di surga. That's grace, that's the gospel. Jadi being loved itu akan membuat kita good work, melakukan yang baik, oke? Dari good work, kita akan kembali ke being loved. Karena apa? Kalian kalau sadar nggak sadar, oke? Waktu kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan yang baik, kita tuh suka ngerasa dekat sama Tuhan. Karena manusia diciptakan untuk perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8 ngomong kayak gitu. Jadi waktu kita melakukan untuk Tuhan, melakukan kebaikan, kita tambah intim sama Tuhan. Kalau kita ada yang ngomong, saya udah lama gak ngerasa lagi kasih Tuhan segala macam. Saya gak tahu, harus ditanya adalah kamu mulainya dari titik being loved. Atau kamu titiknya supaya kamu adalah status kamu. Anak Tuhan, pekerja atau apa. Dan waktu kamu udah lama gak melakukan kebaikan itu, kamu pun kehilangan keintiman. So this is really suatu siklus di mana kalau kamu grace, and then you do truth, grace and truth. Oke, ujung-ujungnya apa? Berbuah. Jadi orang diselamatkan adalah pemberian, orang berbuah adalah perbuatan. Saya ulang ya, diselamatkan adalah pemberian, tapi kamu berbuah atau enggak, itu adalah perbuatan. Oke, kalau kita bertumbuh dalam Tuhan melakukan kebaikan, kita akan berbuah. Oke, yang terakhir, saya minta tim musik. Ini yang Tuhan tawarkan untuk kita hari ini, oke? Yesus lagi bicara sama seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini bukan cuma terluka, dia terbuang. Dan Yesus menawarkan air padanya. Dia ngomong, kalau kamu minum air ini, kamu haus lagi. Kalau air dari sumur doang, kamu haus lagi. Oke? Kalau airnya cuma dari dunia, kamu akan haus. Karena sementara. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan padanya, ini tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. This is the gift that keeps giving. Waktu kita menerima kasih Tuhan, oke? Walaupun kita tahu kita nggak layak, that's the start. Menerima hadiah itu harus dalam posisi menyadari gue gak layak. Kalau kita dalam keadaan saat ini, gue layak, gue rajin, kita gak akan mau terima gift. Karena kita pikir memang gue udah bayar, yang memang seharusnya gue diberkati. So the truth is, kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini.